Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh sehat dan kami percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Untuk mendasari aktivitas kami Bapa, izinkanlah kami mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pada pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita adalah perisai iman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa perisai adalah suatu alat yang sangat dibutuhkan ketika berada dalam medan pertempuran atau peperangan. Perisai memiliki kegunaan yang sangat penting bagi seorang prajurit, karena perisai digunakan untuk melindungi tubuhnya dari serangan yang datang dari musuhnya. Pada zaman dahulu, peperangan itu sering sekali menggunakan alat berupa panah, baik itu panah api ataupun panah biasa, tombak atau lembing, pedang, dan untuk melindungi diri dari semua senjata tajam tadi, dan juga yang bisa membakar seperti panah api, maka dibutuhkanlah perisai pada masa lampau di dalam pertempuran yang sedemikian. Maka para prajurit jika hendak pergi berperang, maka mereka harus memiliki perisai untuk melindungi dirinya, dan di samping itu mereka juga membutuhkan senjata untuk juga dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Perisai biasanya terbuat dari bahan yang keras berupa logam, besi, atau tembaga yang sejenisnya, dan sering sekali dibuat agak mengkilap bagian luarnya, supaya jika terjadi peperangan di siang hari, maka dapat memancarkan sinar kilau yang menyilaukan mata musuh, dan dengan demikian maka sang prajurit lebih mudah untuk menaklukkan musuhnya. Itulah kegunaan dari perisai untuk seorang prajurit yang berada dalam medan peperangan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di dunia ini kita berada pada masa bahwa kita diperhadapkan kepada berbagai macam tantangan seperti peperangan iman. Setiap hari kita berada dalam peperangan melawan iblis dengan tipu muslihatnya yang tidak pernah membiarkan kita berjalan dengan tenang. Dia selalu berusaha untuk mencobai, untuk menimbulkan keraguan, untuk menimbulkan ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Ibarat seperti panah api yang hendak membakar diri kita agar kita menjadi orang yang lemah. Ibarat seperti pedang hendak menebas kita untuk kita tergeletak dan tak mampu lagi berdiri. Dan ibarat seperti palu atau godam digunakan untuk memukul kita seolah-olah beban kita terlalu berat dan kita tidak mampu lagi untuk bangkit. Jadi di dalam keadaan yang seperti ini, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita harus menggunakan perisai iman, yaitu iman kita kepada Tuhan, untuk kita dapat menaklukkan semua peperangan iman ini, pertempuran-pertempuran iman yang diakibatkan oleh si jahat atau si iblis. Jadi ini bukanlah perkara yang mudah,
Pengalaman seorang Kristen bukanlah sesuatu yang mudah, yang gampang saja. Semakin kita lebih dekat kepada Tuhan, terkadang justru semakin banyaklah tantangan yang kita harus hadapi. Tapi percayalah bahwa dengan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat bahwa kita perlu mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Iman itu sendiri membuat kita kuat berdiri dan mengalahkan semua tantangan-tantangan yang ada. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan terkadang kita juga diperhadapkan kepada pergumulan, tantangan secara pribadi, peperangan pribadi kita tentang diri kita, melawan hawa nafsu kita, melawan iri hati kita, keinginan-keinginan daging kita. Kita harus menaklukkan semuanya itu dengan menggunakan perisai yang kita namakan dengan iman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita semakin kuat berjuang di dalam hidup beriman, hidup yang mempermuliakan Tuhan, dengan bersandar terus kepada kebenarannya, dengan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita pasti akan mendapatkan kemenangan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu memberikan penyertaan, Dia selalu memberikan kekuatan bagi kita yang selalu bersandar kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Begitulah caranya si iblis untuk menggoda kita, untuk membuat kita terjatuh. Dia juga menggunakan keinginan-keinginan kita. Dia juga menggunakan setiap karakter-karakter kita yang hendak untuk membuat kita menjadi lemah dan terjatuh. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui kelemahan kita, bahwa Tuhan mengetahui setiap kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Dia pasti memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang mempermuliakan namanya. Nah, kalau kita berjuang dengan kekuatan kita, tentu kita tidak akan mampu. Tapi jika kita selalu berserah kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita dapat renungkan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan percayalah, Tuhan selalu ada memberikan kasih sayangnya, pertolongannya kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami akan kuat jika kami menggunakan perisai iman kami dalam menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini. Kami tahu bahwa kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami tahu bahwa kami tidak mampu dengan akal kami. Kami tahu kami lemah. Tetapi biarlah kekuatan Tuhan, biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, itulah yang melimpah bagi kami, yang memberikan kami kemenangan dan memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan buat semua saudara kami yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Sebentar lagi mereka beraktivitas, melakukan perjalanan dari rumah ke kantor mereka, ke usaha mereka, atau kemanapun mereka akan pergi sepanjang hari ini. Tuhan, kesanalah Engkau menyertai mereka, memberkati mereka ya Allah kami. Dan biarlah Engkau menguatkan yang lemah, mencukupkan yang berkekurangan, menyembuhkan yang merasakan rasa sakit. Hiburkanlah mereka yang berduka, tolonglah mereka agar mereka semua menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan Yesus